Shalom, kita ketemu lagi bersama dengan hamba Tuhan di Go Gading Serpong. Jemaat-jemaat yang saya kasihi, hari ini hujan badai. Ada satu pujian yang selalu menguatkan saya di dalam ketika kita menghadapi badai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Luar biasa. Di tengah badai, kita tetap harus menjadi kuat. Kita manusia banyak keterbatasan. Itulah sebabnya berkali-kali Alkitab mengingatkan kita untuk menjadi kuat. Kalau kita perhatikan dengan baik, berapa kali Tuhan mengatakan, jangan takut, Aku menyertai engkau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, di mana suatu saat kita masuk di dalam kelemahan, ketika badai datang, ketika topan datang, ketika hantaman, tantangan, rintangan, gangguan, ancaman dalam hidup kita, kita harus sadar bagaimana kita harus bisa menjadi seorang yang kuat. Pertanyaan adalah, apa syarat supaya Tuhan menguatkan kita sehingga kita menjadi kuat di tengah badai apapun, di luar sedang badai? Nah, saudara, hal yang pertama yang kita harus perhatikan bahwa kita harus rendah hati. Orang yang kuat adalah orang yang selalu rendah hati. Mengapa? Karena orang yang rendah hati selalu disertai Tuhan. Karena ia disertai Tuhan, maka kekuatan pasti menyertai dia. Alkitab berkata bahwa Allah melawan orang-orang yang sombong. Karena orang sombong sekalipun dia berdoa bagaimanapun, Tuhan tidak akan pernah menjawab. Sebab Allah benci orang-orang yang sombong. Jangan hidup dalam kesombongan. Tetaplah rendah hati. Tetap mengakui kesalahan kita kalau memang kita salah. Belajar menyadari ketidaksempurnaan kita. Belajar akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain. Bahkan kita harus belajar untuk tidak mengandalkan emosi dan kekerasan, tetapi belajar untuk sabar. Nah, hal yang kedua,
Kita harus berserah penuh dan mengandalkan Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah orang-orang yang dikutuk Tuhan. Sebab yang mengandalkan dirinya sendiri adalah orang-orang sombong. Sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan, maka hidupnya pasti akan disertai Tuhan. Dan berkat, keberuntungan, damai sejahtera, dan kebahagiaan otomatis menjadikan dia menjadi kuat di dalam keadaan apapun. Yang ketiga, kita harus mengerti janji-janji Allah. Orang yang mengerti janji Allah akan selalu berjalan dalam pimpinan Tuhan. Sebab itu ketika setan berkali-kali menguji dan mencoba Yesus, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis. Artinya, kalau kita mengerti mengenai janji Allah, maka kuasa Tuhan akan terus menyertai kita. Ketika kuasa Tuhan menyertai kita, maka kita akan Dia akan memberi kita kekuatan untuk tetap beriman, untuk tetap melangkah, sebab ada Tuhan menyertai kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Dan yang keempat, kita harus melakukan yang benar. Untuk menjadi kuat, kita harus melakukan yang benar. Jangan sampai Tuhan sudah melakukan yang benar dalam hidup kita, tetapi kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Orang yang benar pasti akan hidup dalam kebenaran. Dalam keadaan apapun, dia melakukan hal yang benar. Karena kita tahu yang menyertai kita adalah Allah, yang tidak pernah mengecewakan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kekuatan kita, orang percaya, adalah ketika kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Sebab yang benar adalah kebenaran, dan setiap kebenaran kita lakukan akan memerdekakan kita. Nah, saudaraku, ketika Tuhan menyertai, maka kita pun menjadi kuat, bersetia rendah hati, berserah penuh dan mengandalkan Tuhan, mengerti janji-janji Tuhan, terus melakukan yang benar. Langkah-langkah hidup kita akan penuh dengan mujizat dan kemenangan, keberuntungan. Kita juga tetap kuat di tengah badai seperti yang terjadi saat ini. Tuhan Yesus